Selamat datang di kelas bisnis dan manajemen tentang social responsibility dengan ethics. Jadi apa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial? Tanggung jawab sosial itu biasanya dihubungkan dengan corporate social responsibility atau disingkat menjadi CSR ya, CSR. Jadi dulu itu orang berpikir bahwa membangun suatu perusahaan itu pokoknya yang dipikirkan adalah profit, adalah pokoknya keuntungan ya. Jadi keuntungan untuk perusahaan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, pandangan klasik ini udah tidak berlaku lagi. Jadi orang mikir kalau misalnya perusahaan cuman mikirnya profit, biasanya reputasinya akan jelek. Oke. Jadi ada sekarang sudut pandang sosioekonomik. Jadi kebutuhan sosial itu tidak bisa dipisahkan dengan bisnis ya. Jadi tanggung jawab sosial manajemen itu tidak hanya mencari laba, tapi juga perlindungan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan tidak independen yang hanya bertanggung jawab terhadap pemilik saham. Jadi perusahaan itu bukan hanya bikin profit aja, tapi juga harus mensejahterakan semua anggota perusahaan dan juga semua pemegang kepentingan. Okay? Terus perusahaan juga memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat luas secara sosial, hukum, dan politik, dan melakukan hal yang benar. Nah, yang kemarin saya nanya sama Gilang sama Hari nggak salah ya. Saya nanya, kalau Anda punya kedai kopi gitu yang udah established kayak misalnya Starbucks, kira-kira Anda akan melakukan CSR seperti apa? Nah, bisa aja dong. Saya nggak mikirin petani, saya nggak mikirin orang-orang yang di kampung, tapi saya ambil semua resources mereka, semua sumber daya mereka. Jadi kayak kopi lah, terus tenaga kerjanya juga saya serap di kampung itu, tapi saya tidak memberikan sesuatu yang baik kepada komunitas itu kembali. Jadi saya bisa aja berasumsi, oh iya, kedai kopi yang didiriin oleh ini si Hari sama si Gilang ini cuman profit cuma keuntungan aja, tapi tidak memperhatikan karyawan, nggak memperhatikan komunitas, dan juga nggak memperhatikan petani-petani yang mungkin sudah bekerja keras untuk mensuplai kopi. Seperti itu ya. Jadi CSR itu jadi perusahaan itu tidak hanya mengambil keuntungan, tapi juga memberikan sesuatu kembali kepada komunitasnya. Nah, ternyata ada banyak sekali. Manajemen tuh tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemilik perusahaan atau tim manajemen, tetapi juga bertanggung jawab kepada karyawannya, bertanggung jawab kepada lingkungannya, dan juga kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya ini kita lihat ya, ada bar lesser, social responsibility, sama greater. Kalau perusahaan yang mungkin masih kecil, mungkin masih di stage 1. Okay? Kalau misalnya perusahaan udah medium, udah mulai berkembang, mungkin bisa memikirkan kesejahteraan pekerjanya. Tapi kalau misalnya perusahaan-perusahaan kayak kemarin saya ada kirimkan video tentang bagaimana Astra International itu melakukan CSR, dia sudah melakukan ini 1, 2, 3, dan 4. Jadi kayak membangun sekolah di perkampungan, atau membangun misalnya sanitasi atau air bersih dan sebagainya. Nah, ini juga ada beberapa argumen kenapa sih kita harus mendukung CSR, kenapa kita harus menentang. Yang mendukung bilang ini pengharapan publik. Jadi kalau misalnya Anda melakukan sesuatu yang baik kepada komunitas yang sudah Anda ambil, pasti kan persepsi publik akan baik terhadap perusahaan Anda. Dan juga jangan mikirin keuntungan. Memang sih keuntungan, cuman keuntungan tuh harus dipikirkan juga keuntungan di jangka yang panjang ya. Jadi kalau misalnya kita bilang kayak misalnya Astra International, kenapa sih dia mendirikan banyak sekolah? Oh, mungkin nanti jangka panjangnya mungkin anak-anaknya akan bekerja kembali kepada Astra atau melakukan program-program yang mungkin jadi kalau misalnya dia nginget gitu di mana dia sekolah dulu, oh saya dibiayain, saya dibangunkan sekolah oleh Astra loh. Jadi tidak hanya keuntungan itu tidak hanya misalnya sebulan dapat berapa, tapi juga keuntungan di masa depan ya. Dan juga ada kewajiban etis ya. Jadi kita nggak hanya
profit, tapi juga kita harus melakukan sesuatu tuh yang benar, oke? Dan juga public image kayak reputasi, lingkungan yang lebih baik, terus keseimbangan antara tanggung jawab dan kekuasaan, kepentingan pemegang saham, kepemilikan sumber daya, dan juga keutamaan pencegahan daripada pengobatan. Nah, tapi ada juga yang menentang. Kenapa sih? Karena ya bisa dibilang itu pelanggaran terhadap maksimisasi laba ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang baik kepada komunitas, pasti kan kita harus keluar duit nih. Jadi ini pelanggaran terhadap maksimasi laba. Terus pengaburan tujuan, ya kadang-kadang tujuannya nggak jelas ya. Kadang-kadang mikir gimana cara kita bikin CSR yang juga yang mengena terhadap identitas perusahaan kita. Jadi kadang-kadang juga tujuannya juga kurang jelas, oke? Terus biayanya juga banyak. Terus terlalu banyak kekuatan, jadi terlalu banyak power di satu perusahaan. Misalnya si A yang bekerja di satu perusahaan dengan si B kerja yang satu di dalam satu perusahaan juga, itu bisa aja bertengkar gara-gara seharusnya kita lebih prioritas ke area yang lain. Jangan dulu kita ber-CSR tapi kita pikirkan profit dulu. Yang si B bilang nggak boleh begitu. Oke, jadi banyak juga kepentingan ya. Terus rendahnya keahlian. Kadang-kadang kalau misalnya kurang dikelola, CSR itu dikelola oleh orang-orang yang kurang ahli juga. Kadang-kadang jadi kita mengeluarkan uang tapi tidak secara efisien digunakan. Terus juga mau akuntabilitas juga sangat repot ya. Kalau misalnya kita bikin CSR itu kita harus punya laporan. Kita sudah melakukan program kemana aja, terus biayanya berapa, dan itu sangat menguras waktu. Nah, ada soal nih yang waktu itu saya berikan itu apa perbedaan kewajiban sosial, responsivitas sosial, dan tanggung jawab sosial. Kalau kewajiban sosial udah pasti ya. Jadi kewajiban bisnis tiada lain untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi dan hukumnya. Tanggung jawab ekonomi seperti apa? Misalnya mempekerjakan komunitas di sekitarnya. Dan juga hukum misalnya apa? Misalnya tidak boleh menjual barang-barang yang terlarang atau barang yang tidak halal seperti itu ya. Terus responsivitas sosial, misalnya kayak tadi Astra. Di kampung A ini lagi memerlukan ini nih sekolah. Jadi dia karena untuk menjawab kebutuhan masyarakat, makanya dia langsung merespon dengan membangun sekolah. Oke. Kalau tanggung jawab sosial itu biasanya lebih jangka panjang. Tanggung jawab sosial. Jadi kira-kira ada program apa sih yang 10 tahun ke depan saya bisa lakukan di area CSR saya. Jadi kita ada intensi bisnis di luar, memang sih itu memang di luar kewajiban kita, hukum maupun ekonomi, untuk melakukan hal yang benar dan bertindak dalam cara yang baik bagi masyarakat, oke? Jadi mengembalikan apa yang sudah kita ambil itu sebenarnya di luar kewajiban hukum dan ekonomi suatu perusahaan. Oke, kalau tanggung jawab ini perbedaan tanggung jawab sosial dengan responsivitas sosial. Kalau tanggung jawab sosial itu kan tadi saya bilang di luar kita punya tanggung jawab, di luar kita punya kewajiban sebenarnya. Jadi perhatian utamanya itu etis, oke? Kalau responsivitas sosial itu kan jangka pendek tuh. Jadi lebih ke pragmatis ya. Dan fokusnya adalah kalau tanggung jawab sosial fokusnya tuh akhir. Jadi jangka panjang. Kalau responsivitas sosial tuh gimana ya caranya untuk saya menghadirkan sekolah misalnya. Terus penekanan, kalau tanggung jawab sosial itu kewajiban, kalau responsivitas sosial itu ya tadi respon ya. Dan kerangka keputusan jangka panjang untuk tanggung jawab sosial dan responsivitas sosial menengah jangka pendek. Nah, banyak yang bertanya, kita melakukan CSR itu sebenarnya untung nggak sih? Ternyata untung ya, karena ada isu validitas, oke? Jadi gini, misalnya tadi yang kayak saya bilang, Gilang punya kedai kopi yang udah gede banget, oke? Terus mungkin dia melakukan banyak program-program CSR, misalnya program pelatihan petani untuk menanam kopi dan lain sebagainya di satu kampung. Mungkin nanti 10 tahun ke depan kita nggak tahu, nanti petani-petani itu bisa menjadi supplier juga yang bisa nanti menguntungkan kita. Jadi kita nggak ambil lagi dari